Halo sobat pecinta cerita horor. Beberapa waktu lalu kami dapat kiriman cerita horor dari salah satu sobat Zona. Cerita horor yang tinggal di Amerika dan dia ingin kisah yang dia kirim diangkat menjadi cerita. Tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani dan nyalakan lonceng notifikasinya karena di sini ketakutan selalu mengintai. Rumah terkutuk di tengah hutan. Pada tahun 2019, sekelompok pendaki di Oregon, Amerika Serikat, mengalami kejadian yang tak akan pernah mereka lupakan. Kelompok ini terdiri dari 4 orang: Mike, Jason, Kevin, dan Sarah. Mereka berencana berkemah selama 2 malam di sebuah area terpencil di dalam hutan. Hari pertama berjalan lancar. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menikmati suasana alam. Namun, pada malam kedua, saat mereka sedang duduk di sekitar api unggun, Jason melihat sesuatu di kejauhan cahaya redup di antara pepohonan. "Hei, kalian lihat itu?" tanyanya sambil menunjuk. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Jauh di dalam hutan, ada cahaya samar, seperti lampu dari rumah atau pondok. Anehnya, menurut peta, tidak ada bangunan di sekitar tempat mereka berkemah. Karena penasaran, Mike dan Kevin memutuskan untuk menyelidiki. Sementara Sarah dan Jason tetap di perkemahan. Dengan membawa senter, mereka berjalan sekitar 10 menit ke arah cahaya itu. Di tengah pepohonan, mereka menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah rumah kayu tua yang tampak ditinggalkan. Jendelanya gelap, pintunya sedikit terbuka, dan suasana di sekitarnya terasa sangat sunyi. Mereka berdiri diam sejenak, merasa ragu. Saat hendak berbalik pergi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. "Kalian tersesat?" Suara itu pelan, tetapi jelas. Mike dan Kevin saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tidak menjawab dan segera berlari kembali ke perkemahan. Sesampainya di sana, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Sarah dan Jason. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari dalam hutan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Bukan suara hewan, tapi seperti seseorang yang berjalan perlahan. Mereka menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke pepohonan. Tidak ada apa-apa. Lalu, suara itu berhenti. Dan saat mereka mengalihkan senter ke sisi lain, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku di balik pepohonan. Sesosok bayangan berdiri, tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala, menatap mereka tanpa bergerak. Tanpa pikir panjang, mereka segera mengemasi barang-barang dan lari ke mobil, meninggalkan semua perlengkapan berkemah. Keesokan harinya, mereka melaporkan kejadian itu kepada penjaga hutan. Anehnya, penjaga itu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kalian beruntung masih hidup." Beberapa orang yang menemukan rumah itu tidak pernah kembali. Saat mereka kembali beberapa minggu kemudian untuk mengambil perlengkapan yang ditinggalkan, mereka menemukan hal yang lebih menyeramkan. Semua barang mereka masih ada, kecuali satu hal: tanda mereka hilang. Dan di tempatnya ada jejak kaki besar yang mengarah kembali ke hutan. Setelah kejadian mengerikan itu, Mike, Jason, Kevin, dan Sarah mencoba melupakan apa yang mereka alami.
Namun, semakin mereka berusaha melupakannya, semakin aneh kejadian-kejadian di sekitar mereka. Dihantui di rumah sendiri. Beberapa minggu setelah mereka meninggalkan perkemahan, Kevin mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke rumah kayu di tengah hutan. Setiap kali, ia berdiri di depan pintunya yang sedikit terbuka. Dan dari dalam, terdengar suara berbisik, "Kalian kembali, aku sudah menunggu." Setiap kali ia mencoba lari, bayangan tinggi kurus dengan mata merah menyala muncul dari balik pintu, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Bukan hanya Kevin, Jason juga melaporkan kejadian aneh di rumahnya. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Padahal ia tinggal di lantai 2. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat, ia mendapati bekas tangan panjang di kaca. Jendelanya seolah seseorang dengan jari yang sangat panjang menyentuhnya dari luar. Mike dan Sir pun tidak luput dari gangguan. Mike sering merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sementara Sarah menemukan goresan aneh di pintu rumahnya, seperti bekas cakaran. Tak tahan dengan semua kejadian ini, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah kayu yang mereka temukan. Mereka menemukan seorang warga lokal bernama Harold, seorang pria tua yang telah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun. Saat mereka menyebutkan rumah kayu di hutan, wajah Harold langsung berubah pucat. "Kalian seharusnya tidak pernah mendekati tempat itu," katanya dengan suara gemetar. Harold pun menceritakan bahwa lebih dari 50 tahun lalu, rumah itu adalah milik seorang pria bernama Elias Turner. Elias dikenal sebagai orang yang aneh dan tertutup. Penduduk desa jarang melihatnya, kecuali saat ia pergi ke kota untuk membeli barang-barang yang aneh, tulang hewan, lilin hitam, dan buku-buku kuno tentang ilmu hitam. Suatu hari, Elias menghilang begitu saja. Polisi yang menyelidiki rumahnya menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam rumahnya terdapat simbol-simbol aneh yang terukir di lantai, serta sisa-sisa ritual gelap. Tetapi yang paling menakutkan adalah buku harian miliknya yang mengungkapkan bahwa Elias mencoba membuka portal untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sejak itu, banyak orang yang tersesat di hutan dan tidak pernah kembali. Rumah kayu itu selalu muncul dan menghilang, seolah-olah hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Setelah mendengar cerita Harold, mereka menyadari satu hal: mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Berbekal senter dan pisau, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi rumah kayu, berharap bisa menutup pintu yang mungkin telah mereka buka. Namun, saat mereka sampai di tempat di mana rumah itu seharusnya berada, mereka terkejut tidak ada rumah di sana. Hanya tanah kosong dengan jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan yang semakin gelap. Dan di pohon terdekat, ada ukiran kata-kata yang sepertinya baru dibuat. "Kalian sudah menjadi bagianku." Mereka berlari kembali ke mobil dengan napas tersengal-sengal. Tidak ada yang berani menolak ke belakang. Malam itu, mereka semua berdiam diri di rumah masing-masing, berharap mimpi buruk ini akan berakhir. Namun, keesokan paginya, Kevin tidak menjawab telepon. Saat Jason dan Mike pergi ke rumahnya, mereka menemukan pintu terbuka. Di dalam, semua barangnya masih ada, tapi Kevin sudah tidak ada. Yang mereka temukan hanyalah selembar kertas di atas meja dengan tulisan tangan yang tidak rapi. "Aku harus kembali. Mereka memanggilku." Kevin tidak pernah ditemukan. Seminggu kemudian,
Jason mengalami kecelakaan mobil yang aneh di jalan yang lurus tanpa hambatan. Mobilnya terbalik dan saat petugas penyelamat tiba, mereka menemukan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah dia melihat sesuatu sebelum meninggal. Mike dan Sarah mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Hingga suatu malam, Sarah menghilang tanpa jejak, meninggalkan pintu rumahnya terbuka dan jendela kamar yang berembun dengan tulisan samar, "Giliranmu, Mike." Mike, yang kini tinggal sendirian, tak pernah lagi berbicara tentang kejadian itu. Hingga akhirnya, ia ditemukan tewas di apartemennya dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Di dinding kamar tidurnya, tertulis sesuatu dengan coretan kasar, "Kami semua kembali ke rumah." Dan setelah itu, tak ada yang pernah melihat rumah kayu itu lagi.